Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadira Yasmin Zahida dari kelas 8 Tafis dengan nomor urut 20. Di video kali ini aku akan menginvestigasi beberapa operasi hitung dalam matematika. Teman-teman, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu berupa praktikum konferensi satuan mandiri dengan soal, ambillah salah satu kemasan produk, barang, atau bahan pokok di dapur rumahmu yang memiliki keterangan satuan kilogram atau liter. Contoh, minyak goreng, beras, gula, atau susu. Di sini aku pakai susu kental manis kemasan ukuran 240 gram, oke? Berarti kalau ini gram, berarti aku akan mengubah ke kilogram. Oke? Cara mengubahnya kita tulis nama produknya dulu. Oke? Lalu massa volume yang tertera. Massanya ialah 240 gram. Oke. Jadi kita akan mengubah 240 gram ini menjadi satuan kilogram dengan cara seperti ini. Kilogram sama dengan 240 gram dibagi 1000. Oke. Seperti ini. Lalu tinggal hitung aja, 240 gram dibagi 1000 sama dengan 0,24 kilogram. Oke, jadi seperti itu teman-teman, nomor 1. Lanjut ke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah di rumah Ani, bak mandi A dikuras secara rutin secara 6 hari sekali. Sedangkan bak mandi B dikuras setiap 8 hari sekali. Jika pada hari ini Ani menguras kedua bak mandi tersebut secara bersamaan, hitunglah setelah berapa hari lagi Ani akan menguras kedua bak mandi bersamaan kembali. Oke, di sini kita menggunakan operasi KPK ya teman-teman. Jadi cara menghitungnya adalah begini. Kelipatan dari, kan di sini ditulisin bahwa setiap 6 hari sekali dan setiap 8 hari sekali. Berarti kita cari yang angka 6-nya dulu. Kelipatan 6 itu ada berapa aja sih? Kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, dan 30. Oke, next kita ke kelipatan 8. Oke, kelipatan 8 ada apa aja sih? Kita lihat bareng-bareng. Kelipatan 8 itu ada 8, 16, 24, dan 32. Oke, teman-teman. Di sini udah kelihatan kan? Ada angka yang sama, yaitu angka 24. Oke, berarti Ani akan menguras kembali setelah 24 hari lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita ke pertanyaan ketiga ya. Di sini ada analisis kasus FPB. Ani memiliki 12 buah apel dan 18 buah jeruk. Ani ingin membagikan buah-buahan tersebut ke dalam beberapa piring camilan dengan jumlah yang sama rata tanpa ada sisa. Berapa piring paling banyak yang harus disiapkan oleh Ani? Tentukan pula jumlah masing-masing buah di setiap piringnya. Oke, jadi kita menggunakan sistem FPB atau faktor ya. Jadi karena di situ ada angka 12 dan 18, kita cari faktor angka 12 dulu. Faktor 12 itu ada apa aja coba? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, lanjut ke yang 18. Oke, faktor 18 itu ada 1, 2, 3, 6, dan 9. Sama 18 juga ya. Oke, jadi karena ini faktor, jadi kita mencari angka yang sama yang paling besar. Di sini sudah kelihatan bukan? Ada angka 6 di sini. Oke, berarti piring yang disiapkan oleh Ani adalah 6 piring. Lalu, oke teman-teman, di sini kan sudah ketahuan berapa piring yang Ani butuhkan. Sekarang karena di soalnya tentukan pula jumlah masing-masing buah di setiap piring. Berarti kita harus menentuin nih, satu piring dapat berapa buah. Oke, yang pertama kita cari yang apel dulu ya. Apel kan ada 12 buah, berarti 12 dibagi 6 piring sama dengan 2. Berarti satu piring itu memiliki 2 apel. Oke. Yang kedua itu jeruk. Jeruk punya berapa buah? Punya 18 buah kan? 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi di setiap piring mempunyai 2 apel dan 2 jeruk. Oke teman-teman, kita lanjut ke tugas kedua, yaitu analisis transaksi ekonomi jual beli. Oke. Perhatikan narasi aktivitas belanja Ani di bawah ini untuk memecahkan teka-teki hitungannya. Oke, jadi narasinya adalah Ani membeli sebuah buku referensi pengayaan matematika di toko buku dengan harga normal sebesar Rp50.000. Karena bertepatan dengan festival belajar akhir tahun, toko tersebut memberikan potongan harga diskon sebesar 15% untuk buku itu. Oke, jadi di sini soal nomor 1, 2, dan 3 aku langsung campur aja ya. Jadi yang pertama soalnya hitunglah berapa nilai nominal potongan harga dalam satuan rupiah yang didapatkan oleh Ani. Oke, jadi di sini kita mencari diskonnya dulu. Diskonnya berapa tadi? 15%. Diskon sama dengan 15%. Oke, dikali 50.000. Oke, 15%-nya kita ubah ke pecahan. Sama dengan 15 per 100 dikali 50.000. Oke, terus berarti kan ini udah kan kayak gini. Sama dengan hasilnya 7.500. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Berapa nominal harga akhir yang wajib dibayar oleh Ani di kasir setelah harga buku dipotong diskon? Oke, karena udah ketahuan diskonnya 7%, 7.500, berarti 50.000 dikurangi
7.500. Sama dengan berapa? 42.500. 42.500. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor ketiga. Jika Ani membayar transaksi tersebut menggunakan selembar uang pecahan 50.000, hitunglah sisa uang kembalian yang diterima Ani. Kemudian nyatakan nilai kembalian tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa dan desimal. Oke. Jadi kembalian Ani kan sudah terjelas ya guys. 50.000 dikurang 7.500 itu 42.500. Berarti sama aja kayak 50.000 dikurang 42.500 sama dengan 7.500. Oke. Berarti kita nggak perlu tulis lagi. Jadi kita langsung jawab soal yang A ya, bagian A. Bagian A itu suruh ngubah ke pecahan biasa. Jadi 7.500 per 50.000 sama dengan 75 per 500. Oke. Karena ini masih bisa dikecilin, kita bagi lagi, kita bagi 25. Sama dengan 3 per 5 per 20 sorry. Oke. Udah deh, hasilnya segini untuk bagian yang A. Lanjut kita ke bagian yang B. Kalau ke bagian B itu untuk desimal. Karena udah ketahuan nih pecahannya 3 per 20. Jadi tinggal kita ubah ke desimal. Tapi sebelum itu penyebutnya kita harus ubah dulu ke 100. Jadi di atas dikali 5, bawah dikali 5. Sama dengan 15 per 100. Jadi desimalnya adalah 0,15. Selesai. Oke teman-teman, kita lanjut ke tugas ketiga yaitu praktikum akumulasi fluida dan proyek grafik. Oke. Setiap kali Ani menuangkan satu cangkir takar air ke dalam wadah bening, tinggi permukaan air di dalam wadah bertambah secara konstan sejauh 2 cm. Diasumsikan saat wadah kosong atau 0 cangkir air tinggi awal permukaan. A. Jika variabel X menyatakan volume cangkir yang dituangkan dan variabel Y melambangkan tinggi permukaan. Susunlah rumus persamaan garis lurus PGL yang sesuai. Cari titik koordinat X dan Y untuk nilai penjumlahan volume air saat X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Lalu gambarkan grafik garis lurusnya pada ruang grid berpetak di sini. Oke, jadi kita jawab langsung saja. Y sama dengan 2X. Oke. Saat X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Saat X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Saat X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke. Untuk koordinatnya seperti ini. Yang ini 1,2, yang ini 2,4, yang ini 3,6. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke tugas yang keempat yaitu memecahkan misteri belanjaan. Oke. Ani membawa 2 buah kantong plastik belanjaan yang berisi kombinasi telur variabel X dan mie instan variabel Y dengan rincian total harga sebagai berikut. Kantong belanja yang pertama berisi 2 butir telur dan 3 bungkus mie instan sama dengan Rp12.000. Kantong belanja kedua berisi 2 butir telur dan 1 bungkus mie instan dengan harga Rp8.000. Terapkan metode penyelesaian SPLDV baik menggunakan metode eliminasi maupun substitusi untuk menemukan harga satuan asli dari 1 butir telur dan 1 butir mie instan. Oke. Jadi kita ke yang pertama dulu. Model matematika persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 12.000. Kenapa di sini bisa 2X dan tambah 3Y? Karena 1 butir telur itu dijumlahi dengan disimbolkan dengan variabel X dan mie instan disimbolkan dengan variabel Y. Oke, lanjut ya. Untuk persamaan kantong kedua yaitu 2X ditambah Y sama dengan Rp8.000. Oke. Langsung saja ke proses penghitungannya. Jadi karena ini koefisien variabel X-nya sudah sama, jadi kita tinggal kurangin yang ini aja. Jadi ini kita kurangin sama dengan 2Y sama dengan Rp4.000. Oke, kita bagi lagi ya. Berarti Y sama dengan 4.000 dibagi 2. Y sama dengan Rp2.000. Oke, nilai mie instannya sudah ketahuan teman-teman. Mie instannya itu Rp2.000. Next, kita langsung ke metode substitusi. Jadi yaitu 2X ditambah Y sama dengan Rp8.000. Oke. Terus kita masukin Y-nya kan udah ketahuan 2.000 nih. Tadi kita masukin Y-nya 2.000. 2X ditambah 2.000 sama dengan Rp8.000. Oke. Karena ini nggak ada variabelnya, kita pindahkan ke kanan. Berubah menjadi minus. Jadi 2X sama dengan 8.000 dikurang 2.000. 2X sama dengan Rp6.000. Karena ini masih ada angka 2 di depannya, berarti kita cari X-nya itu berapa? X sama dengan Rp6.000 dibagi 2. Oke? Berarti X sama dengan Rp3.000. Oke teman-teman, sudah ketahuan harga 1 butir telur sama dengan Rp3.000. Lalu 1 mie instan itu sama dengan Rp2.000. Oke. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.